Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asli Lestari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Nonformal Universitas Bengkulu. Nah, pada subtema yang ke-9 ini, kita akan membahas tentang manajemen kurikulum. Nah, apa sih manajemen kurikulum? Langsung saja kita ke pembahasan materi. Yang pertama yaitu konsep dasar manajemen kurikulum. Salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan nasional adalah aspek kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan. Kurikulum merupakan suatu sistem program pembelajaran yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan. Sehingga, kurikulum memegang peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu atau berkualitas. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua, ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum, tingkat satuan pendidikan, dan manajemen berbasis sekolah. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Menurut Rusman 2014, manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan, atau KTSP, dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Nah, KTSP. Apa sih KTSP? KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevasikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi standar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Sedangkan MBS atau manajemen mutu berbasis sekolah merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi di bidang pendidikan yang ditandai oleh otonomi luas di tingkat sekolah dengan mementingkan peran serta masyarakat untuk ikut andil dan mengambil bagian untuk memajukan pendidikan. Yang ketiga, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip kurikulum. Menurut Sanjaya 2009, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya sebagai berikut. Yang pertama, prinsip relevasi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Keempat, efektivitas. Dan kelima, efisiensi. Yang kedua, fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman 2015, fungsi manajemen kurikulum yaitu untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kurikulum. Komponen kurikulum. Mengingat bahwa fungsi kurikulum dalam fungsi pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, tentunya sebagai alat perlu memiliki penunjang-penunjang lainnya. Bagian-bagian penunjang tersebut sebagai komponen yang saling berkaitan, berinteraksi dalam upaya pencapaian tujuan. Menurut Sanjaya 2009, komponen-komponen yang membentuk sebuah kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan.
Yang kedua, isi dari kurikulum. Yang ketiga, metode atau strategi pembelajaran. Dan yang keempat, evaluasi penilaian pembelajaran. Yang kelima, perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Rusman 2011 adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Menurut Hamalik 2007, perencanaan kurikulum suatu proses sosial yang kompleks yang menuntut berbagai jenis dan tingkat pembuatan yang mempengaruhi perencanaan dan pembuatan keputusan, yaitu filosofi, konten atau materi, manajemen pembelajaran, pelatihan, guru, dan sistem pembelajaran. Perencanaan kurikulum berfungsi untuk sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan, media pembelajaran yang digunakan, sumber biaya, tenaga, dan sarana, serta prasarana yang diperlukan, sistem monitoring dan evaluasi, serta unsur-unsur ketenaga kerjaan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan kurikulum. Yang keenam, model implementasi kurikulum. Miller and Schiller 1985 menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, CBAM atau The Concurrence-Based Adaptation Model merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap inovasi kurikulum. Yang kedua, model Lakewood. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Implementasi merupakan proses timbal balik, pertumbuhan, dan perkembangan, dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. Dan yang ketiga, model Tory. Model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. Yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran, untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Adapun yang dievaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses analisis kebutuhan dan pengembangan. Yang kedua, proses analisis perencanaan dan kelayakan. Yang ketiga, proses implementasi atau pelaksanaan. Yang keempat, proses evaluasi kurikulum. Dan yang kelima, proses perbaikan kurikulum. Baiklah, itulah tadi pembahasan dari subtema yang ke-9. Nah, adapun kekurangan dari materi yang telah disampaikan, adapun kesalahan dari pembahasan materi oleh saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.